Halo semua, salam kenal, aku Rani. Dan di video kali ini aku akan jawab pertanyaan teman-teman semua yang sudah diajukan lewat Q&A di Instagram. Pertanyaan pertama, tips nggak overthinking menurut persepsi perempuan. Menurutku pribadi, tips untuk nggak overthinking itu nggak harus dari persepsi laki-laki maupun perempuan ya. Karena setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, itu pasti bisa ngerasain yang namanya overthinking. Secara, setiap dari kita tuh pasti punya beban pikiran masing-masing dan pertanyaan masing-masing. Dan itu nggak pandang laki-laki atau perempuan gitu. Kalau tips dari aku pribadi supaya nggak overthinking, itu lebih ke memetakan pikiran dan perasaan aja. Aku pribadi juga dulu overthinking banget orangnya. Jadi lebih ke meningkatkan kesadaran kalau ada banyak hal di masa sekarang atau detik ini yang harus kamu pikirin. Jadi kamu jangan terlalu fokus sama yang belum terjadi atau yang udah terjadi. Karena sebenarnya pemicu overthinking itu adalah ketika kita terlalu mikirin yang ada di belakang dan yang ada di depan. Kita tuh nggak benar-benar hidup untuk masa sekarang gitu. Pertanyaan kedua tentang buku favorit aku. Sejauh ini buku favorit aku masih di karya-karyanya Terelie, terutama dari novel Ayahku Bukan Pembohong, Tentang Kamu, dan Janji. Karena harus aku akui ya, pelajaran kehidupan, amanah yang disampaikan dari 3 novel tadi tuh bener-bener ngena banget gitu di aku. Dan sampai bisa merubah pola pikirku yang sebelumnya aku rasa masih keliru dari cerita fiksi yang dibawain sama 3 novel tadi. Next ada pertanyaan tentang cara perawatan buku yang baik itu bagaimana? Kalau aku sendiri biasanya perawatan yang aku lakukan ya cuma pasang sampul plastik, terus ditaruh di rak buku, dan pastikan ya rak bukunya itu ditaruh di ruangan yang nggak lembab, dan pastikan kamu juga punya jadwal rutin untuk bersihkan rak buku itu, karena biasanya meskipun nggak lembab itu tumbuh jamur di sekitar situ dan banyak debunya kayak gitu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu tambahan tips untuk rawat buku, misal seperti rekomendasi pengawet yang baik atau yang lain-lain, bisa komen di bawah ya. Next masuk ke pertanyaan tentang akun. Kak, gimana caranya dapat followers banyak dalam waktu singkat? Aku pengen tapi malas nata barang dan pengennya buat reels yang simple aja. Oke, caranya sebenarnya nggak terlalu spesifik ya, lebih ke kalau misal kita mau gain followers, aku juga belum bisa bilang kalau followers aku itu banyak, tapi kunci yang paling utama itu adalah kamu berani memulai dan konsisten. Kalaupun misal kamu pengen bikin reels yang simple aja, sebenarnya tuh nggak ada yang bener-bener simple ya di dunia ini, karena meskipun kita reelsnya itu sederhana aja, di balik itu nanti pasti ada proses editing, proses lighting, dan lain-lain sebagainya. Dan kalaupun misalnya ini ada hubungannya sama nata barang, dalam pembuatan reels itu pasti kamu bakalan nata barang meskipun sedikit. Jadi kalau tips dari aku sih sebenarnya lebih ke be yourself aja. Misal kamu pengen bikin reels yang simple, ya kamu cari aja keunikan dari simpelnya kamu tadi gitu. Tapi misalkan tips yang khusus, ya itu tadi, konsisten, berani memulai, dan kamu harus bisa plan gimana nanti kamu akan urus akun itu. Karena segalanya yang dilakukan dengan konsisten dan usaha gak akan sia-sia kok. Next, gimana caranya akun-akun Booksta yang sudah senior mau mengikuti akun kita? Oke, jadi kalau pertanyaan kayak gini lebih ke personal question ya. Kalau di aku pribadi, sebenarnya aku nggak ngaku aku senior karena aku baru join Bookstagram juga bulan Februari lalu. Dan biasanya aku cuma DM mereka aja, misal kayak bilang, "Kak, izin follow ya, kalau berkenan follow back, terima kasih," gitu. Jadi jangan kamu merasa kalau mereka udah senior tuh nggak akan mau ngefollow kita balik gitu. Kita minta aja baik-baik, ajak berteman, kenalin diri. Pasti kalau misal orangnya mau follow back, pasti di follow back kok. Next ada pertanyaan tentang apa yang buat Kak Rani semangat ngonten. Oke, jadi sebenarnya kenapa aku semangat ngonten, itu jawaban sederhananya adalah karena aku suka ya mungkin. Awalnya emang aku ngonten tuh cuma buat ngisi waktu luang dan cuma buat iseng-iseng aja. Ternyata makin kesini konten itu bisa bikin aku bahagia. Terlebih ketika aku bisa ngasih manfaat ke orang-orang lewat informasi yang aku kasih gitu. Dan aku pribadi tuh orangnya suka banget baca buku. Jadi ketika aku ngonten tuh rasanya kayak menyebarkan semangat dan positive vibes buat baca. Ketika semangat itu sampai ke orang lain dan orang itu juga jadi seneng baca, itu bikin aku jadi makin semangat kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Kak Rani bisa bangun akun ini? Ceritain awal mulanya dong. Oke, jadi awal mulanya itu akun Bookstagram aku itu bukan akun Bookstagram sebenarnya, tapi akun yang ngebagiin tentang studi tips dan studi life aku. Karena aku juga masih mahasiswa, jadi aku tuh dulu sering banget kasih reels tentang tips-tips belajar kayak gitu. Pasti kalau ada followers lama yang dengerin YouTube ini, pasti tahu kok kalau akun aku tuh sebenarnya dulu bukan akun Bookstagram, tapi akun belajar kayak gitu. Ternyata
ternyata ada salah satu postingan aku nge-review buku novel Terelie yang rame. Dari sanalah akhirnya aku mulai nyoba peruntungan untuk jadi bookstagram. Awalnya juga nggak mudah kok teman-teman, awalnya juga susah banget untuk naikin konten, naikin akun, nambah followers tuh bener-bener kayak mustahil ya, kayak nggak mungkin gitu aku bisa punya followers sejumlah yang sekarang, meskipun juga belum banyak-banyak banget, tapi prosesnya emang cukup panjang ya, dan perjuangannya tuh nggak biasa aja gitu. Aku mulai belajar editing, mulai cari tahu gimana sih nge-review buku yang baik, gimana nulis yang baik. Ya intinya mulai dari nol banget sih dari dulu itu. Sampai akhirnya sekarang punya banyak banget teman-teman online yang bisa diajak diskusi, diajak sharing buku, sampai diajak curhat bahkan. Pertanyaan berikutnya, kalau beli buku mending nunggu uang banyak, apa ada uang langsung beli? Oke, jadi jawaban aku bukan pilihan di antara dua-duanya ya. Jadi kalau beli buku itu lebih baik direncanakan dulu uangnya dari awal bulan. Misal nih buat teman-teman yang udah kerja atau teman-teman yang dikasih uang jajan, alangkah baiknya kalian alokasikan uang kalian dulu, dibagi-bagi dulu mana yang buat beli buku, mana yang buat keperluan sekolah, keperluan kuliah, atau keperluan rumah tangga. Jadi kalian itu enak nantinya kalau misal mau beli buku. Dan usahakan kalian tiap beli buku itu jangan sampai melampaui batasan yang sudah kalian buat ya, supaya jatuhnya nggak boros. Next, pertanyaan tentang foto profil. Kak, kenapa foto profil IG-nya pakai buku The Psychology of Money? Kenapa bukan pakai buku yang lain aja? Oke, jadi sebenarnya alasan kenapa foto profil itu pakai buku The Psychology of Money itu ada beberapa alasan juga yang bakalan nyambung sama pertanyaan berikutnya. Tapi aku akan jelasin sedikit alasan pertama kenapa pakai buku itu. Karena buku itu dibelikan sama orang yang spesial buat aku. Jadi buku itu cukup istimewa juga buat aku. Dan buku The Psychology of Money ini bikin aku inget sama pengalaman yang seumur hidup aku gak akan pernah lupa. Dan itu juga tentang keuangan, tentang karir, dan tentang kehidupan. So, yang kedua ini nyambung di pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan tentang karir. Kak Rani selain jadi booksta ada pekerjaan lain nggak? Nggak ada jawabannya. Jadi pekerjaan full time aku untuk saat ini adalah jadi bookstagram, jadi bookfluencer, dan bikin-bikin konten. Sama aku jadi mahasiswa online full time di rumah. Jadi kalau kalian tanya aktivitas aku seharinya apa, ya udah nge-booksta, kuliah, dan semua itu dilakukan dari dalam rumah aja. Dan aku juga lagi merintis, membangun, mengupayakan satu mimpi besarku yang sudah lama tenggelam, yaitu jadi penulis. Jadi untuk saat ini kegiatan aku di rumah nge-bookstagram, ya nulis review, ya nulis naskah untuk dikirimkan ke penerbit. Jadi mohon doanya ya teman-teman supaya salah satu naskahku yang sedang diproses saat ini bisa lolos dan diterbitkan. Dulu aku sempat menjalani profesi full time sebagai salah satu staf admin di sebuah perusahaan. Tapi karena satu dan lain hal, aku nggak cocok sama lingkungannya dan lain-lain sebagainya. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar. Dan ini juga yang jadi alasan kenapa aku suka banget sama buku The Psychology of Money. Karena di sana juga dijelasin kalau kekayaan tuh nggak cuma tentang duit, tapi tentang kebahagiaan juga. Ya kehidupan awal aku setelah resign ya tentu sangat-sangat amat berat ya. Udah terhitung 1 tahun lebih aku cari pekerjaan yang bisa aku apply dan ada di sekitar rumahku supaya aku nggak perlu merantau. Tapi itu sulit banget. Dan sampai sekarang pun aku juga belum nemuin pekerjaan yang baru. Sampai di satu waktu aku stop untuk mencari pekerjaan dan fokus sama mimpi-mimpiku. Dan ternyata ketika kita bahagia melakukan sesuatu dari hati, pasti bisa kok. Sekalipun hasil yang kita dapetin tuh mungkin kadang nggak sesuai sama ekspektasi ya, tapi tetap percaya aja kalau Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Aku juga sempat mengalami masa-masa yang sampai di mana tiap hari tuh aku nangis, tiap hari tuh aku berdoa itu bertanya sama Tuhan kapan ya aku dapat pekerjaan. Padahal aku selalu berusaha keras, tapi kenapa terus gagal ya? Kenapa kok nggak ada lowongan kerja yang sesuai ya sama latar belakang pendidikan aku gitu? Bahkan sampai bertanya kenapa harus aku ya yang ngalamin kayak gini gitu. Tapi ya at the end of the day akhirnya aku tahu kalau ya setiap orang tuh pasti punya ujiannya masing-masing. Yang penting di dalam menghadapi ujian itu kita nggak nyerah, kita nggak sering-sering nengok ke belakang sampai akhirnya kita jatuh berkali-kali. Tetap lanjutkan perjalanan apapun yang terjadi meskipun sambil nangis-nangis. Percaya deh kalau Tuhan itu udah punya skenario yang terbaik buat kita. Ya meskipun kita mikirnya nih sekarang nih kok gini ya, tapi suatu hari nanti kita pasti bakalan bicara sama diri sendiri. Oh ternyata gini ya maksudnya. Next pertanyaan berikutnya, kakak suka baca buku dari kapan dan suka genre apa? Oke, jadi aku suka baca buku itu mulai dari aku masih kecil, masih belum sekolah, itu udah diajarin untuk membaca sama ibu aku. Jadi udah dibiasakan untuk bermain sama buku daripada bermain sama mainan atau bermain
bermain di luar. Dan dulu tuh banyak banget cerita-cerita pendek yang ada di dalam buku paket bahasa Indonesia waktu masih SD. Dan dari situ aku suka banget baca cerita-cerita. Dan waktu SMP aku mulai untuk baca novel. Dan novel pertama aku itu judulnya Bliss Bakery, tapi yang seri kedua. Untuk genre sebenarnya aku suka baca buku apa aja ya, mulai dari buku ekonomi, buku keuangan, terus buku-buku fiksi, novel-novel fiksi, self-improvement, fantasi. Pokoknya aku paling nggak bisa baca novel yang genrenya tuh horor sama thriller. Pokoknya aku takut deh yang berbau hantu-hantu atau pembunuhan gitu. Next, berikutnya Kak request buku motivasi supaya bisa makin semangat menjalani hidup dong. Aku ada beberapa request buku self-improvement yang bakalan bikin kamu semangat lagi. Karena menurutku pribadi, bukunya tuh bagus banget, emang sebagus itu. Yang pertama itu Love for Imperfect Things, terus The Things You Can See Only When You Slow Down, dua-duanya karya dari Hae Min Sunim. Terus ada lagi buku Hidup Apa Adanya, itu karyanya Kim Soo Hyun. Dan sekarang aku lagi baca buku The Philosophy of the Moon, dan kayaknya tuh bagus deh, tapi belum selesai baca. Jadi stay tune aja, nanti aku bakal update reviewnya. Next, which one better, book or e-book? Menurut aku pribadi itu sebenarnya tergantung selera ya. Jadi nggak ada yang satunya lebih baik atau satunya nggak lebih baik gitu. Sebenarnya itu sama-sama bagus, cuma tergantung selera masing-masing. Kalau aku pribadi lebih suka baca buku fisik daripada e-book. Pertanyaan terakhir, Kak, apa rekomendasi buku novel yang bener-bener seru? Oke, kalau rekomendasi novel yang seru, aku masih ada di novelnya Terelie. Judul apa aja tuh pasti seru gitu. Mungkin karena aku pribadi suka ya sama gaya penulisannya, suasananya. Jadi kalau rekomendasi dari aku ya novel-novel karyanya Terelie. Soalnya novelnya Terelie tuh kayak paket komplit gitu loh. Kalian mau cari yang fantasi ada, mau cari yang romance ada, mau cari yang action tuh juga ada gitu. Terus ada lagi satu novel klasik yang aku suka banget, itu Anne of Green Gables, The Secret Garden, sama karya-karyanya Jane Austen. So far aku tuh baru baca Mansfield Park, tapi bagus banget gitu. Penasaran aja gitu sama novel-novel selanjutnya. Jadi tunggu aja ya supaya aku bisa koleksi karya-karyanya Jane Austen. Dan aku pribadi tuh suka novel yang konfliknya tuh nggak terlalu pecah banget gitu loh. Jadi lebih ke novel-novel yang pembawaannya itu ringan dan ada pelajaran hidup yang terselip di dalamnya kayak gitu. Oke, jadi itu Q&A yang ada di Instagram yang pernah teman-teman tanyakan. Ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, jadi aku gabungin jadi satu. Next, kira-kira kita bikin acara Q&A kayak gini lagi, seru kali ya? Buat kalian yang belum follow dan belum subscribe, follow akun Instagram aku di Rani Reading dan subscribe channel YouTube ini biar aku semangat terus bikin kontennya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!